Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini Market Review hadir secara spesial karena akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli. Dan seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan strategi efektif menekan tingkat pengangguran, sudah hadir tentunya bersama saya secara spesial. Beliau adalah Profesor Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Halo Pak Menteri, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Dan kita akan berbincang terkait dengan dunia tenaga kerja di Indonesia. Lantas review Anda terkait dengan pemetaan dunia kerja di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi saat ini sudah seperti apa saat ini? Silakan Pak Menteri. Iya, jadi kalau saya lihat kita itu ada 3 ya permasalahan utama terkait dengan ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah link match antara supply calon pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Inilah yang mungkin dalam bahasa sederhana muncul menjadi tingkat pengangguran. Ya. Oke. Kemudian yang kedua permasalahan kita adalah terkait tentang penegakan norma. Ya, ketenagakerjaan di industri dan juga termasuk di dalamnya norma K3. Baik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada juga tantangan terkait dengan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja kita. Nah, 3 inilah yang menurut kami menjadi tantangan besar yang akan kita jawab nanti dalam program dalam 5 tahun ke depan Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, kalau kita spesifik terkait dengan angka pengangguran sendiri nih, Pak Menteri, lantas bagaimana Anda melihat begitu angka pengangguran di Indonesia? Apakah lagi-lagi bicara mengenai makroekonomi Indonesia saat ini itu menjadi salah satu trigger tidak sih? Iya, jadi angka pengangguran, Mas Pras, sekarang itu kan tingkat pengangguran 4,91 ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tren, ya 5 tahun terakhir itu sudah ada perbaikan. Betul. Paling tinggi itu tahun 2020 itu sekitar 7 malah, gitu ya. Kemudian artinya apa? Jadi kalau kita lihat di sini improvement itu ada, gitu ya. Tapi tentu melihat kondisi yang semakin dinamis saat ini juga kondisi global, gitu ya. Tentu ini harus kita tekan, gitu ya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pengangguran ini akibat dari beberapa faktor. Oke, ya. Yang pertama adalah faktor dari industrinya sendiri. Jadi ada beberapa industri yang memang jaya pada masanya, kemudian sekarang daya saingnya itu sudah berkurang. Kemudian juga ada terkait dengan kondisi makro seperti Mas Pras sampaikan tadi, gitu ya. Jadi ada penurunan daya beli dan seterusnya. Maka industri-industri spesifik kemudian menjadi kehilangan pasarnya. Kemudian juga termasuk dalam skala lebih global ya, ada kebijakan-kebijakan ekonomi ekspor impor yang kemudian itu juga tentu berdampak gitu ya. Itu singkatnya lah gambaran gitu. Ya, lantas peran dari pemangku kepentingan begitu Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian sinergi mungkin juga dengan kementerian-kementerian lain seperti apa? Ya, jadi kalau kita berangkat dari tantangan tadi. Ya, jadi kalau link and match berarti kita ada tantangan bagaimana kami mengajak Kementerian Ristek ya, Dikti untuk mencoba mereview ya, melinkkan kurikulum yang ada di perguruan tinggi dengan industri. Kemudian Kementerian Dasar Menengah untuk vokasi SMK. Ya. Kemudian kita juga ingin beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, PU, mereka juga punya ya lembaga-lembaga atau institusi vokasi. Nah, ini juga kemudian kita ingin semuanya itu sejalan, gitu ya, sejalan sinergis dengan apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh industri ke depan. Jadi jangan lupa ada PR kita ke depan. Ya, ke depan itu sekarang banyak bicara terkait tentang teknologi digital, green economy, circular economy. Ya, itu juga menjadi tantangan industri ke depan yang harus diantisipasi oleh institusi-institusi pendidikan dan institusi vokasi yang ada di Indonesia saat ini.
Baik, tapi kalau kita bicara mengenai link and match lah, kalau kita lihat dari sisi dunia pendidikan begitu dengan dunia kerja, berarti Anda katakan memang masih ada PR yang perlu dikerjakan. Nah, ini kalau kita bicara mengenai skala prioritas ini Pak Menteri, itu di bagian yang mana harus bisa kita kejar begitu sehingga nanti bisa catch up juga nih dengan kebutuhan dunia usaha ataupun industrinya sendiri. Jadi dari industri sebenarnya kita punya satu PR. Itu adalah melakukan pemetaan dan come up dengan conclusion bahwa memang direction industri ke sana. Kemudian dari segi penyiapan tenaga kerja, PR-nya lebih banyak lagi. Gitu ya. Tadi dari institusi pendidikannya, kemudian kami punya lembaga balai latihan kerja atau balai peningkatan kompetensi untuk vokasi, gitu ya. Kita juga punya PR, ya, bagaimana kegiatan training, pelatihan peningkatan kompetensi di balai-balai kami, juga itu bisa kita laksanakan ya dengan efektif, gitu ya. Efektif itu sesuai dengan arah kebutuhan industri dan juga efisien. Nah, efisien ini menjadi tantangan, Mas Pras, gitu ya. Saat ini utilisasi atau kapasitas kami itu masih belum optimal. Jadi hasil 2024 itu saya lihat kita masih di angka sekitar 250 ribu ya yang kita latih. Walaupun yang kita latih itu langsung diserap sebenarnya. Nah, jadi kita punya isu terkait dengan scale ya. Jadi bagaimana meningkatkan ini. Nah, kalau ini kita bisa tingkatkan, ya, industri itu butuh sebenarnya. Ya, bahkan tidak hanya industri di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih global, kebutuhan untuk pekerja-pekerja yang sifatnya low to medium skill itu di luar negeri, di Jepang, di Korea, Timur Tengah itu juga besar sebenarnya. Nah upaya untuk bagaimana menekan tingkat pengangguran, terutama kita tahu juga ada pengangguran terbuka ini ya Pak Menteri. Nah ini bagaimana kalau Anda melihatnya? Ya, tadi balik lagi, pengangguran itu kan ada dua sisi, ada supply dan ada demand. Demand-nya. Demand industri ini. Industri tentu kita harapkan dia semakin baik daya saingnya, ya, sehingga penganggurannya nggak nambah dengan PHK ya, atau semakin baik daya saingnya sehingga dia berkembang, ada investasi dan dia kemudian merekrut tenaga kerja yang lebih besar lagi. Kemudian dari segi supply, ya, supply-nya ini juga kita harus pastikan. Jadi isu kita, jadi ada sebuah research dari World Economic Forum ya baru-baru ini itu ada gap skill itu 63%. 63%, Kami pun dalam evaluasi ya, saya lakukan evaluasi 3 bulan terakhir ya, sejak saya mulai kita melakukan sekian banyak job fair, lowongan itu ada. Jadi sekali job fair itu bisa 30.000, 40.000. Tapi yang mendaftar lebih dari itu, tapi kemudian yang dianggap layak untuk proses selanjutnya interview itu cuma sepertiganya. Nah, berarti kan memang kita punya isu terkait tentang supply-nya, gitu ya. Nah, jadi lapangan pekerja itu ada dan itu tumbuh, Mas Pras. Ya. Di salah satu provinsi saya nggak bisa sebutkan ya. Ayo kita waktu kami koordinasi dengan para dinas, ya, dinas tenaga kerja. Pak Menteri kita update. Ya, ketika kita minta, ayo coba petakan berapa lowongan pekerjaan di tempat masing-masing provinsi. Ada mengatakan 10.000 kami bisa katanya. Ya. Jadi tadi memang pengangguran itu ada, gitu ya, sebagai dinamika dari industri. Tapi industri itu tumbuh, tapi kita masih punya PR untuk kualitas kompetensi dari tenaga kerja. Strateginya seperti apa dari Kementerian Ketenagakerjaan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Menteri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli. Baik, Pak Menteri, lantas bicara mengenai strategi, apa yang sudah disiapkan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyikapi tadi scale up dari tenaga kerja Indonesia, kemudian bagaimana gap tadi dari sisi skills ini juga bisa terisi? Iya, kita memang yang pertama yang memang menjadi tupoksi kami adalah penyiapan tenaga kerja. Ya, jadi terkait dengan kompetensi, kami sudah sisir ulang lagi. Ya, kita itu sebenarnya skema pelatihan kompetensi, skema kompetensi ya, kompetensi itu ada ribuan.
kita udah sisir lagi mana yang prioritas sesuai dengan kebutuhan industri dan juga kemudian cita-citanya Pak Presiden. Yeah. Kemudian kita mulai membuat lebih efisien sehingga angka kapasitasnya lebih besar. Solusinya kombinasi online dengan offline. Oke. Yang ketiga, ya, kalau tetap menggunakan anggaran pemerintah itu nggak akan bisa tetap banyak. Kita kolaborasi dengan pihak ketiga, gitu ya. Pihak ketiga, pihak ketiga itu misalnya ada lembaga-lembaga charity yang memang dia ingin berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi satu segmen tertentu dari masyarakat. Ayo, gunakan fasilitas kami, kami bantu, dan kelebihan kalau kemudian memanfaatkan atau kerjasama kolaborasi dengan Kemnaker itu adalah kita punya sertifikasi dari BNSP. Oke. Kemudian dari segi industri tadi, ya, kami sedang menyiapkan program yang kita sebut dengan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional. Oke. Ya. Nah, kita juga ingin sebenarnya industri-industri kita itu terjadi improvement, sehingga daya saingnya juga meningkat. Oke. Ya, hasil diagnosa kami, kita belajar dari berbagai lesson learned dari negara yang lain, kata kuncinya adalah produktivitas. Ya, ini yang kemudian kita akan gulirkan. Ya, kita akan fokus kepada industri-industri sedang, menengah, yang dulu mereka pernah jaya saat investasi awal, mereka punya pasar, tapi sekarang bersaing dengan industri-industri besar yang mereka dengan teknologi yang luar biasa. Tapi sebenarnya somehow mereka bisa survive sebenarnya. Tapi tetap harus ada intervensi yang kita lakukan, bagaimana produktivitasnya bisa meningkat, intervensi dalam produk, intervensi dalam hal proses, production, intervensi dalam hal people, gimana memiliki culture, dan intervensi dalam hal tata kelola perusahaannya lebih baik. Dan kita tahu juga saat ini di era digital begitu Pak Menteri. Nah ini bagaimana kita bisa mensiasati bahwa kemampuan dari tenaga kerja Indonesia juga bisa catch up ya dengan kondisi yang ada saat ini dan kebutuhan industri. Sekarang kan dari padat karya, padat modal begitu. Yang ini juga syarat teknologi begitu. Ya, semua negara sebenarnya Mas Pras menghadapi challenge yang sama. Ya. Jadi kalau data kita sekarang memang spesifik tenaga kerja kita yang proporsi tenaga kerja kita yang benar-benar sudah memiliki kompetensi dalam hal IT yang memadai itu baru 5%. Compare to negara-negara lain itu sekitar 20%. Jadi kita ada gap nih. Kita ada gap. Nah, yang ini memang menjadi challenge, tapi kompetensi digital itu saya katakan ada dua. Yang pertama yang memang sifatnya adalah high skill. Ya, high skill tentu melalui institusi pendidikan. Ya, makanya kami sering juga mendorong perguruan tinggi itu juga aware dan merespon ini, ya, dengan mungkin program studi yang mengarah kepada digital, IT, AI, machine learning, big data, dan seterusnya. Yang kedua, untuk yang sifatnya low to medium skill, kami bisa untuk melakukan intervensi melewat balai. Dan menariknya, training-training yang digital ini kita bisa kelola secara online. Ya, ini yang ini sudah mulai berjalan kita. Ya, jadi secara cukup masif kita lakukan. Misalnya ya terkait dengan penguasaan IT-nya, ya bahkan even seperti content creator misalnya, begitu ya, sesuatu yang mungkin menarik, begitu ya, untuk kemudian bisa kita masifkan pelatihannya di balai-balai kita. Baik, tapi untuk menjaga bahwa dunia tenaga kerja kita bisa lebih kompetitif, kemudian bagaimana juga skill tenaga kerja kita bisa mengimbangi begitu competitiveness-nya sendiri, itu apakah Anda melihat 2025 itu challenge-nya justru lebih menantang? Ya tentu, semakin menantang ya. Makanya begini, saya dalam banyak hal juga menyampaikan skill ini akan terus berkembang. Ya, yang harus disiapkan oleh perusahaan bukan berarti mereka karyawan atau pekerja mereka memiliki skill yang dibutuhkan saat ini, tapi adalah membangun culture, ya, bahwa pekerja itu dia memiliki growth mindset dalam sebuah growth culture. Ya, kalau itu karyawannya punya, jadi karyawan itu
atau pekerja itu mereka lebih aware, gitu ya. Ya, dan tidak semua pelatihan itu harus bersifat formal dan institusional. Baik. Ya, mereka bisa kemudian melakukan pelatihan sendiri selama mereka diberikan opportunity. Ya, makanya kita sering menghimbau perusahaan untuk menjadikan KPI individual pekerja itu ya dalam hal bentuk pengembangan diri seperti apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga kita berharap pekerja-pekerja yang sudah berada di tempat kerja mereka bisa catch up tadi dengan tuntutan teknologi. Yang belum bekerja, dua tadi. Ada peran dari institusi pendidikan, ada peran dari balai latihan kerja kami. Ya, mana yang high skill, mana yang medium skill. Jadi itulah gambaran orkestra yang akan kita coba bangun. Itu dia orkestrasinya seperti apa. Kemudian karena kita tahu yang paling utama adalah pemerataan juga nih ya Pak Menteri ya. Seperti apa nanti kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review bersama dengan Profesor Yasiri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, bicara mengenai pemerataan skill, kemampuan dari tenaga kerja Indonesia begitu. Karena kita tahu arus investasi pemerataannya juga sudah mulai melebar, tidak hanya di Pulau Jawa saja nih Pak Menteri. Lantas skill apa saja yang dibutuhkan, kemudian action yang sudah dilakukan dari Kemenaker sendiri seperti apa? Ya, ini menarik nih Mas Pras ya, karena Indonesia ini kan memang luas ya. Tahun ini dan tahun depan kita dibantu oleh World Bank untuk revitalisasi balai-balai kita. Jadi dalam tahun depan itu memang insya Allah ya setiap provinsi itu akan memiliki satu balai dengan fasilitas yang menurut saya itu cukup sophisticated lah untuk pelatihan. Itu adalah yang pertama yang minimal harus ada. Sehingga sesudah balainya ada, kita harus lengkapi dengan instrukturnya. Kalau kurikulum kami sudah siap. Nah, next, pemerataan itu bukan berarti semua sama. Ya, sesudah kita memiliki balai dengan kapasitas fasilitas yang kemudian hampir setara, lanjutnya itu adalah setiap balai itu harus punya tema. Tema tentu akan berbeda. Tema balai kita misalnya di Merauke saat ini sedang fokus dalam hal smart farming ya terkait dengan pertanian dan seterusnya. Beda dengan kita punya balai di Semarang itu fashion yang kemudian salah satu temanya begitu ya. Jadi pemerataan yes jadi concern gitu ya, dan kita sudah siap untuk menjawab itu, dan balai-balai nanti dari Kementerian Tenaga Kerja yang ada di setiap provinsi nanti akan menjawabnya. Efektivitas dari kehadiran operasional balai kerja ini menarik kalau kita lihat, dan mungkin dari Pak Menteri sendiri begitu proyeksinya ke depan ini akan bisa mengentaskan atau paling tidak menekan lagi ada tingkat pengangguran kita. Saya cukup optimis ya, kalau angka kan kalau pengangguran ini sekarang 491 tentu nggak akan kita bisa tekan nol ya. Ya, karena kan setiap tahun selalu ada angkatan kerja baru yang butuh dia waktu untuk mulai mencari kerja dan seterusnya ya. Jadi turun gitu ya. Saya optimis, dan kemudian kapasitas ya. Kami juga punya target sebenarnya idealnya total yang kami lakukan skilling, reskilling, skilling itu ya, harus sampai 1 juta angkanya. 1 juta per tahun, ya. Dan itu adalah harus kolaborasi, tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kemudian dinas, ya, dinas tenaga kerja provinsi, kota, kabupaten, SMK, politeknik, gitu ya. Termasuk juga kita punya BLK yang dimiliki oleh komunitas, itu yang kita sebut dengan BLKK. Ya, jadi ini harus menjadi sebuah tadi orkestrasi bersama tadi, gitu ya. Nah, dan kami akan mengawal nanti directionnya, gitu ya. Jangan sampai kemudian pelatihannya tidak relevan dengan kebutuhan industri saat ini atau ke depan, gitu ya. Nah bicara mengenai penciptaan lapangan kerja, tentu kan pemerintah juga
memikirkan bagaimana mereka yang seperti yang Pak Menteri katakan begitu, ada yang sudah terkena PHK, kemudian ada angkatan kerja baru juga ini gimana nih supaya tidak bentrok begitu nih Pak Menteri? Ya, penciptaan lapangan kerja sebenarnya kami sudah sepakat ya di Kabinet Merah Putih di bawah arahannya Pak Presiden bahwa penciptaan lapangan kerja bukan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja gitu ya saja, mungkin boleh dalam tanda kutip begitu ya. Jadi Kementerian Perindustrian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa industri manufaktur kita tumbuh. Kemudian Kementerian Pertanian juga memastikan bahwa industri pertanian kita tumbuh. Ya, Kementerian terkait dengan investasi memastikan investasi itu masuk sehingga menciptakan lapangan kerja. Gitu ya. Kementerian SDM bagaimana kemudian terkait tentang energi yang ada di kita, sumber daya kita bisa teroptimalkan. Itu harus menjadi satu kesatuan. Dan saya sekali lagi optimis sebenarnya. Jadi Pak Presiden kan sudah punya program terkait dengan swasembada pangan. Betul. Ya, kemudian terkait tentang hilirisasi, ya, terkait dengan smart farming, ya, kemudian ketahanan pangan dan seterusnya, ya. Ini akan menjadi sebuah sebuah inisiator boosting untuk penciptaan lapangan kerja sebenarnya. Baik. Nah, tinggal meantime in between-nya yang menjadi tantangan. Ya, kalau industri hilirisasi nanti gitu ya akan terwujud investasi baru, itu kan butuh waktu ya. Nah, menjelang itu gitu ya, kita juga harus ada effort kita untuk memastikan industri kita saat ini itu tetap relevan dan tetap memiliki daya saing. Disinilah perannya kita memaintain produktivitasnya. Baik, dari penyelenggaraan bursa kerja sendiri nih, Pak Menteri, menurut Anda ini akan juga menjadi salah satu game changer tidak sih untuk kita bisa mempertemukan dunia dari sisi supply and demand berarti di sana? Iya pasti, dan itu memang menjadi tupoksi kami, Mas Pras ya. Jadi memang kita melaksanakan job fair, ya. Kita target misalnya sekali sebulan, satu kali sebulan gitu ya, dan itu kita laksanakan pindah-pindah ya di kota-kota besar. Itu adalah sesuatu event yang sifatnya hanya yang kita memang sengaja buat itu dalam konteks offline. Tapi kita itu punya platform siap kerja. Ya, inilah kalau dalam dalam konteks dengan negara lain itu disebut dengan Labor Market Information System. Ya, jadi setiap saat itu open sebenarnya. Ya, ini juga yang sedang kita improve sekarang. Ya, jadi job fair ya, platform yang kita miliki itu memang sengaja kita desain untuk mempertemukan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Dan perusahaan itu ada regulasinya, wajib melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan ketika mereka memiliki lowongan lapangan kerja. Nah, disinilah titik sambungnya itu, ya. Dan kita berusaha memang menjadikan ini menjadi suatu platform yang besar di situ. Baik, optimisme terakhir Pak Menteri terkait dengan dunia tenaga kerja di Indonesia, terutama di tahun 2025 ini dengan beragam strategi inovasi yang sudah ditelurkan ataupun dirilis saat ini. Iya, tantangannya cukup besar tahun ini. Terutama menjawab hasil dari judicial review dari MK, Undang-Undang Ciptaker. Jadi kalau Mas Pras lihat Undang-Undang Ciptaker yang di JR-kan, beberapa pasalnya itu kemudian dibatalkan. Ya, itu sebagian besar itulah terkait tentang pasal ketenaga kerjaan. Ya, inilah kemudian tantangan kami 2025 ya, untuk kemudian bersama dengan pengusaha, bersama dengan teman-teman serikat pekerja dan buruh untuk kita bersama-sama yang disebut dengan meaningful participation untuk keluar dengan sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Ini tantangan yang pertama, regulasi. Yang kedua, tantangan kita itu adalah semakin banyaknya pekerja-pekerja dari sektor informal. Informal termasuk juga kemudian ada pekerja-pekerja yang sifatnya gig workers ya. Nah, jadi juga sebenarnya karena ini adalah sebuah tren yang baru, ya, regulasi kita yang ada sebenarnya juga belum menaungi itu. Ini PR 2025 yang sudah ada di depan mata kami nih, Mas Pras.
mohon doanya agar kita bisa Baik, nanti. kita tunggu nih Pak Menteri, inovasi-inovasi baru yang akan diturunkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Profesor Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami tentunya masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Sejenak yang satu.